Alhamdulillah jemaah sekalian, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita tentang masalah zakat, zakat mal atau zakat harta. Sekarang kita akan melanjutkan bagian yang tersisa dari fikih ibadah, yaitu bab tentang haji. Dan ini merupakan pembahasan yang terakhir pada fikih ibadah. Setelahnya akan masuk pada fikih muamalah yang meliputi jual beli, fikih munakahat dan sebagainya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji ini merupakan sebuah kewajiban. Bahkan dia merupakan rukun Islam yang kelima. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila." Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Dasar yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melakukan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu melakukannya. Melakukan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu melakukannya. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallam yang memberikan syarat wajibnya haji adalah kepada orang-orang yang mampu melakukannya. Dan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan bagi manusia kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu melakukannya. Jadi di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat wajibnya haji adalah kepada orang-orang yang mampu melakukannya. Nah, lalu siapakah orang-orang yang dianggap mampu melakukan ibadah haji? Yang pertama syaratnya adalah dia merupakan seorang muslim. Kemudian yang kedua, dia adalah seorang yang merdeka. Jadi tidak ada kewajiban haji bagi hamba sahaya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah an yakuna aqilan balighan. Ya, dia adalah orang yang berakal dan orang balik. Dia sudah balik dan berakal. Jadi anak kecil meskipun dia memiliki harta yang banyak, jika dia belum balik maka tidak ada kewajiban haji kepadanya. Lalu bagaimana jika sekiranya orang tuanya membawa dia haji pada saat dia masih kecil, pada saat dia belum balik? Apakah nanti setelah dia balik dan dia mampu untuk melakukan ibadah haji, dia masih berkewajiban melakukan ibadah haji ataukah tidak? Kita katakan dia masih berkewajiban untuk melakukan ibadah haji pada saat dia sudah balik dan sudah pernah melakukannya di waktu dia masih kecil. Karena haji yang dia lakukan di waktu masih kecil itu dianggap sunnah bagi dia. Ya, dianggap sunnah bagi dia sehingga belum menggugurkan kewajiban haji atasnya. Nah, dan ibadah haji ini merupakan kewajiban sekali seumur hidup. Orang yang sudah berhaji satu kali, maka meskipun dia adalah orang yang sangat-sangat mampu untuk berhaji setiap tahunnya, dia hanya berkewajiban untuk melakukan ibadah haji satu kali seumur hidupnya. Adapun ibadah haji yang dia kerjakan setelahnya, yang kedua kalinya,
yang ketiga kalinya dan seterusnya, ini dianggap sebagai ibadah yang sunnah bagi dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah haji syarat yang selanjutnya adalah al-istita'ah. Al-istita'ah adalah mampu. Mampu dari segi ekonomi, mampu dari segi fisik, mampu dari segi ekonomi, dan mampu dari segi fisik. Jadi meskipun dia mampu dari segi ekonomi, tapi kalau dari segi fisik tidak mampu, misalnya sudah sangat tua atau masih muda tapi sakit-sakitan, tidak bisa naik kendaraan, tidak bisa naik pesawat, tidak bisa naik mobil, tidak bisa naik bis, maka tidak ada kewajiban haji atasnya. Dan bagi orang-orang yang seperti ini, maka boleh bagi orang lain untuk menghajikannya. Ya, dia bisa menyewa orang lain untuk menghajikan dia. Dan orang yang disewa ini syaratnya adalah dia sudah pernah berhaji. Disebut dengan haji badal. Jadi tidak boleh kita suruh orang menghajikan kita, padahal orang yang kita suruh ini belum berhaji. Syaratnya dia sudah berhaji. Kemudian orang yang dihajikan ini adalah orang yang sudah meninggal dunia atau masih hidup, tapi dia sudah tidak mampu lagi melakukan ibadah haji karena faktor fisiknya, karena faktor umurnya, karena faktor kesehatannya. Jadi orang yang seperti ini boleh untuk membayar orang lain untuk menghajikan dirinya. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang ibadah haji ini adalah sebuah kewajiban yang juga banyak dilalaikan. Banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang yang mampu dari segi fisik dan juga dari segi harta, namun tidak mau melakukan ibadah haji, tidak mau mengeluarkan uangnya untuk melakukan ibadah haji. Tentu saja ini merupakan sebuah dosa besar, karena haji merupakan rukun Islam, dan siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, meninggalkannya karena meremehkannya, maka dia sudah terjatuh pada dosa besar, meninggalkan rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi dia. Dan bagi orang-orang yang belum mampu, tentu saja harus menanamkan niat, tekad yang kuat bahwasanya saya sangat mau berhaji, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan untuk melakukan ibadah haji. Karena betapa banyak orang-orang yang melakukan ibadah haji bukan berasal dari uang yang dia miliki, tapi berasal dari bantuan orang lain. Tiba-tiba dia mendapatkan panggilan, mendapatkan bantuan untuk melakukan ibadah haji, dan ini tidak sedikit. Sehingga jangan pernah merasa pesimis dan mengatakan, ya saya tidak ada lagi jalan untuk melakukan ibadah haji. Tapi ya kita berniat dengan niat yang jujur bahwasanya kita mau menyempurnakan rukun Islam kita. Kita mau mengerjakan semua rukun Islam yang 5. Kita sudah bersyahadat, kita sudah sholat, ya kita sudah berzakat bagi yang sampai syarat-syaratnya, kita sudah berpuasa pada bulan Ramadan, sisa melakukan ibadah haji. Maka kita perlu untuk istisyar, perlu menanamkan tekad dan azam di dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan, menakdirkan kita untuk melakukan ibadah haji, mengunjungi Baitullah, ya rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah haji dia merupakan ibadah yang sangat syarat dengan nilai-nilai ketauhidan di dalamnya. Dia adalah ibadah yang dari awal sampai akhir itu semuanya berisi nilai-nilai tauhid di dalamnya, sehingga balasan bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji dan hajinya mabrur adalah surga. Rasulullah bersabda, tidak ada balasan
yang setimpal bagi al-hajjul mabrur illal jannah. Tidak ada balasan yang setimpal bagi orang-orang yang hajinya mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang di mana yang disebut dengan haji yang mabrur itu? Ya, kita selalu mendoakan orang yang mau haji, semoga hajinya mabrur, semoga hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang mabrur adalah haji yang pertama yang dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan haji yang diniatkan untuk riya. Karena ini adalah ibadah yang ada laqabnya, ada gelarnya, maka dia sangat rentan masuk riya di dalamnya. Orang-orang melakukan ibadah haji karena mau dipanggil sebagai haji, mau dihormati, mau didahulukan pada sesuatu, mau gelar-gelar yang lain, penghormatan-penghormatan duniawi. Dan ini bertentangan dengan niat yang ikhlas. Orang yang melakukan ibadah haji dengan niat yang seperti ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka hajinya tidak diterima. Hajinya tidak akan mabrur. Bagaimana caranya hajinya mabrur kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Niatnya karena manusia. Niatnya karena mau dipuji, mau disanjung, mau disebut sebagai haji dan seterusnya. Marah kalau tidak dipanggil haji. Kemudian yang kedua, syaratnya untuk haji mabrur adalah dengan melakukan ibadah haji sesuai dengan sunnah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah manasik saya, ambillah, contohilah bagaimana saya melakukan ibadah haji. Karena Rasulullah melakukan ibadah haji itu selama diangkat, selama Allah mewajibkan haji kepada manusia hanya sekali saja. Karena pensyariatan ibadah haji itu nanti di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun ke-8 atau tahun ke-9 Hijriah. Dan Rasulullah melakukan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-11-nya Rasulullah sudah wafat. Artinya Rasulullah hanya melakukan ibadah haji setelah diwajibkan itu hanya satu kali. Makanya Rasulullah mewanti-wanti kepada para sahabat, "Khudhu anni manasikakum." Lihatlah manasik saya, lihatlah bagaimana cara saya berhaji. Karena kalau tentang haji itu sudah ada sebelum Nabi SAW, mulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. "Wa'adzim finnas," wahai Ibrahim, kabarkan kepada manusia, umumkan kepada manusia agar mereka melakukan ibadah haji. Jadi merupakan ibadah yang ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan orang-orang musyrik juga berhaji. Sebelum datangnya Islam, orang-orang musyrik juga berhaji. Mereka juga tawaf, namun dengan tata cara yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi untuk mendapatkan haji yang mabrur, sebelum melakukan ibadah haji harus mempelajari bagaimana manasik Rasulullah SAW yang sesuai dengan sunnah. Karena kadang-kadang banyak tambahan-tambahannya dan banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan, ya ditambah pada sisi yang lain dan dikurangi pada sisi yang lain. Ini ya susah untuk mendapatkan haji yang mabrur jika kita melakukannya tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang ketiga adalah orang yang melakukan ibadah haji tersebut dia meninggalkan jidal, rafath dan fusuk. Ya, tidak ada jidal, tidak ada rafath dan tidak ada fusuk selama dia melakukan ibadah haji. Jidal adalah berdebat. Orang yang berhaji hindari perdebatan sebisa mungkin. Karena yang namanya orang banyak pasti akan ada ketersinggungan. Pasti akan ada hal-hal yang kita tidak senangi. Atau misalnya dalam kamar berlima, bersepuluh, berdua puluh,
ada yang suka AC, ada yang tidak. Hindari perdebatan. Selama kita melakukan ibadah haji tersebut, kemudian wala fusuqa, tidak ada juga kefasikan. Tidak ada kefasikan, tidak melakukan dosa-dosa, maksiat selama dia melakukan ibadah haji. Dan juga rafath, tidak berbicara kotor, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak hajinya. Dan bagi suami istri yang datang berhaji bersama dengan pasangannya, ketika dia masih dalam kondisi sebagai muhrim, orang yang berihram, maka tidak boleh melakukan hubungan. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Dan ini bisa membatalkan ibadah hajinya. Ada pembatal-pembatal haji, salah satunya adalah berhubungan suami istri. Dan ini adalah pembatal yang paling berat konsekuensinya. Banyak pembatal konsekuensinya ringan, tapi konsekuensi yang paling berat adalah orang yang melakukan hubungan suami istri sementara dia sedang muhrim. Ini konsekuensinya adalah hajinya batal. Yang kedua, dia tetap wajib menyempurnakan ibadah haji itu. Padahal sudah batal, tapi tetap diperintahkan untuk menyempurnakannya, menyelesaikannya. Yang ketiga, harus bayar fidyah. Fidyahnya sapi. Kemudian yang keempat, dia berkewajiban untuk mengganti ibadah haji ini tahun depannya. Karena hajinya tahun ini itu tidak sah, maka dia harus mengganti ibadah hajinya tahun depan. Bagaimana kalau orang dari Indonesia harus menunggu lagi, mendaftar lagi, menunggu lagi. Dan ini adalah konsekuensi yang sangat berat. Jadi ini 3 syarat untuk mendapatkan haji yang mabrur tersebut. Kita ulangi. Yang pertama, ikhlaskan niat kita. Yang kedua adalah lakukan ibadah haji sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, melakukan ibadah haji dengan meninggalkan perdebatan, kemudian maksiat, dan juga kata-kata yang kotor. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan tadi bahwasanya ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat syarat dengan nilai-nilai tauhid. Ketika kita bertalbiyah, kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, saya memenuhi panggilanmu ya Allah, saya memenuhi panggilanmu. Karena haji adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Wa adzim fin nas, kabarkan kepada manusia wahai Ibrahim, umumkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan haji terhadap mereka. Ketika kita bertalbiyah, kita mengucapkan bahwasanya saya memenuhi panggilanmu ya Allah. Kemudian labbaika la syarika laka labbaik, saya memenuhi panggilanmu dengan tanpa ada penyekutuan terhadapmu sedikit pun. Kita membersihkan hati-hati kita dari semua niat-niat selain Allah Subhanahu wa taala, dari semua sum'ah, mau didengar, mau dipuji, dari riya, mau dilihat oleh orang lain, dibersihkan semuanya. Dan diresapi di dalam hati kita bahwasanya kita melakukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kerajaan milikmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada perserikatan terhadapmu di dalam masalah tersebut. Nah, dan ini yang diulang-ulangi terus oleh jamaah haji, mulai dia berniat sampai hari ke-10 dari bulan Zulhijjah. Mulai dari dia berniat untuk melakukan ibadah haji, ketika dia berniat di miqat, dia berniat di miqat, sejak itulah dia bertalbiyah, disunnahkan bertalbiyah sampai hari ke-10. Disunnahkan memperbanyak agar dia selalu ingat
bahwasanya ibadah ini dikerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seharusnya bagi setiap jamaah haji ketika manasik, ini yang harus selalu diingatkan tentang masalah niat. Karena sudah menjadi fenomena di mana banyak orang-orang yang melakukan ibadah haji nampaknya adapun masalah hatinya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun nampaknya dia melakukannya agar mendapatkan pujian dari manusia. Mau disebut sebagai Pak Haji atau Bu Haji dan seterusnya. Ya, dan ini akan merusak ibadah yang dia kerjakan tersebut. Ini akan menjadikan ibadah yang sangat besar ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita tidak bahas semua, ini banyak sekali dalil hadis-hadis di sini yang menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Namun bukan di sini tempatnya untuk kita menjelaskan tentang manasik haji, karena sekali lagi bahwasanya manasik haji atau ibadah haji ini dia kewajiban satu kali seumur hidup kita, dan juga tidak banyak yang mampu melakukannya, sehingga baiknya penjelasan tentang manasik itu pada saat kita mau berhaji. Makanya kami hanya memilihkan hal-hal yang berkaitan dengan kita semuanya. Ya, berkaitan dengan kita semuanya, meskipun sekarang kita belum mau melakukan ibadah haji, tapi itu bermanfaat untuk kita. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya adalah tentang kehormatan kota Mekkah. Ya, tentang babu hurmati Makkah, kehormatan kota Mekkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Fathu Makkah, "Inna hadzal balad," sesungguhnya negeri ini, yaitu negeri Makkah, kota Makkah, "harramahullahu yauma khalaqas samawati wal arda." Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan makna mengharamkannya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan kezaliman di dalamnya. Allah mengharamkan pembunuhan di dalamnya. Dosa dan maksiat yang dikerjakan di dalamnya itu dosanya lebih besar dibandingkan dengan dosa yang kita kerjakan di tempat-tempat yang lain. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala yang dulunya tinggal di Mekah, namun setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pindah ke Taif. Beliau tidak tinggal di Mekah, tidak tinggal di Madinah. Pada saat ditanya, dia mengatakan alasannya adalah karena tempat ini adalah tempat yang haram, tempat yang mulia, dosa di dalamnya sangat besar. Ya, seseorang berdosa, dosanya sangat besar, beda dengan dosa yang dikerjakan di tempat-tempat yang lainnya. Maka dia pun memilih untuk tinggal di luar dari kota Mekah. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah, dan dia akan senantiasa haram sampai hari kiamat. Mulai dari Allah menciptakan langit dan bumi, dia sudah istimewa. Sampai hari kiamat dia akan selalu menjadi negeri yang istimewa. Wa innahu lam yahillal qitalu fihi li ahadin qabli. Tidak pernah Allah menghalalkan peperangan di dalamnya sebelum saya. Walam yahilla li illa sa'atan min nahar, dan tidak halal juga saya berperang di dalamnya kecuali sekejap saja di waktu siang hari, yaitu pada saat Fathu Mekkah. Terjadi peperangan yang kecil antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Ya, di situ saja Allah menghalalkan bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berperang sekejap saja. Kemudian fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Kemudian setelah itu Allah mengharamkan kembali sampai hari kiamat. La yu'dadu syaukuhu wa la yunaffaru sayduhu wa la yaltaqitu luqatahu illa man arrafaha wa la yukhtala khalahu. Tidak boleh membunuh tumbuh-tumbuhannya. Ya, ada tumbuhan yang tumbuh, ya, selama dia tidak mengganggu, maka tidak boleh untuk
dibunuh, tidak boleh dimatikan, dicabut dan seterusnya. Wala yunaffaru shaiduhu, ada binatang buruan tidak boleh ditakut-takuti, apalagi dibunuh, ya tidak boleh. Dan juga tidak boleh mengambil barang temuannya, barang yang tercecer di kota Mekah tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang mau mengumumkannya, yang mau memberitahukan kepada orang-orang, mengiklankan kepada orang-orang siapa yang memiliki, siapa yang punya barang tersebut. Nah, adapun selain itu maka tidak boleh. Kota Mekah ini adalah kota yang sangat istimewa dan dia merupakan kota yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, setelah beliau keluar dari Mekah, beliau pun menoleh kembali ke Mekah dan mengatakan, "Wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah negeri yang terbaik dan negeri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula anna qaumaki akhrajatni minki ma kharajtu minki." Kalaulah seandainya bukan karena kaummu yang mengeluarkan saya darimu, maka saya tidak akan pernah keluar darimu. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merasa berat untuk meninggalkan kota Mekah. Namun apa boleh buat? Orang-orang Quraisy mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, maka Rasulullah pun meninggalkan kota Mekah untuk kemudian kembali lagi nanti ke kota Mekah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adab-adab yang seharusnya diperhatikan oleh orang-orang yang mau melakukan ibadah haji. Ya, harus mengetahui tentang kehormatan dan kemuliaan kota Mekah sehingga tidak dengan mudah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kebiasaan seseorang yaitu merokok. Ibadah haji, datang umrah, tidak peduli apakah dia berada di tanah haram ataukah tidak, tetap saja merokok. Padahal dia mau mendapatkan ibadah yang mabrur, dia mau mendapatkan haji yang mabrur. Kita katakan tadi haji yang mabrur, salah satu syaratnya dia meninggalkan al-itsm, al-fusuq, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak bisa meninggalkan rokoknya dan berharap dia mendapatkan haji yang mabrur. Ini jauh panggang dari api. Seharusnya itu menjadi kesempatan, menjadi latihan bagi orang-orang yang merokok untuk meninggalkannya. Hari-hari yang sangat sedikit, hari-hari yang kalau jamaah umrah, jamaah haji reguler 40 hari, tidak sampai 2 bulan. Kalau dia berhasil meninggalkan rokoknya selama 40 hari tersebut, maka insya Allah dia akan terbantu untuk meninggalkannya selamanya setelah dia kembali ke kampung halamannya. Dan itulah haji yang mabrur, haji yang merubah kita dari dulunya merokok tidak merokok, dari yang dulunya tidak berhijab bagi perempuan, pulang haji berhijab, menutup auratnya. Ada perubahan, dan itulah yang seharusnya terjadi bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji. Melakukan haji itu menjadikan sebagai momen perubahan. Apa gunanya atau manfaatnya sangat sedikit. Ketika seseorang berhaji, haji saja tidak ada perubahan setelah itu. Sholatnya tetap bolong-bolong nanti kalau pulang dari haji. Padahal selama haji, ya Masya Allah, setiap azan, bahkan sebelum azan sudah berada di masjid. Tapi pulang dari haji seakan-akan sudah dilupakan semuanya, ditinggalkan semuanya. Jadi ini yang harus selalu diperkenalkan tentang adab-adab seseorang yang berada di Madinah dan di Mekah, terutama berada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, untuk menghormati kedua tanah suci tersebut dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang disayangkan, dan ini sesuatu yang kita lihat, bahkan masih berada di pelataran, ya belum keluar dari pelataran Masjidil Haram, ya sudah mengisap rokoknya. Ini sangat disayangkan. Kalau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malulah kepada orang-orang yang melihat kita di sana. Namun seharusnya ya kita menjadikan rasa malu tersebut sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan hal-hal yang dilarangnya. Sekiranya ini saja jamaah sekalian sekilas tentang ibadah haji, dan kita sekali lagi tidak menjelaskan manasiknya, tentang tata cara ibadah hajinya dan jenis-jenisnya, haji tamattu, haji ifrad, haji qiran, karena ini nanti akan bermanfaat insyaallah ketika kita mau melakukan ibadah haji. Sekira demikian, semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah haji sebelum kita meninggal dunia dan sebelum kita sakit dan tidak mampu lagi melakukannya. Barakallahu fikum jami'an. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.